Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan di desa dan kota serta contoh implementasi dalam pembelajaran berbasis lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilda Rajab Nabila dengan NIM 2107216116113 dari S1 Pendidikan Geografi. Baik, yang pertama, apa sih yang terlintas di benak kalian setelah melihat gambar ini? Ya, gambar ini merupakan salah satu contoh kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, yaitu penebangan pohon secara liar. Nah, kemudian apa itu kerusakan lingkungan? Nah, kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan, di mana deteriorasi ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, kemudian punahnya flora dan juga fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia, serta juga adanya kerusakan ekosistem. Nah, kemudian apa saja sih yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu? Nah, kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor. Nah, faktor apa saja? Yang pertama ada faktor alam. Nah, beberapa bencana alam itu yang terjadi dapat merusak lingkungan, seperti contohnya letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya. Yang kemudian ada yang kedua, yaitu faktor manusia, di mana umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, di mana seperti contohnya perusakan hutan, alih fungsi lahan, pertambangan, pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah, serta yang lainnya. Nah, kerusakan pada lingkungan hidup tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada sifat-sifat lingkungan, yang mana unsur-unsur lingkungan itu juga akan berakibat pada terganggunya fungsi lingkungan, serta lingkungan itu tidak akan berfungsi seperti semestinya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan desa. Nah, kerusakan lingkungan desa itu yang akan kita bahas ada 3, yaitu penggunaan tanah yang tidak berkelanjutan, kemudian ada deforestasi, dan juga overgrazing. Nah, yang pertama itu penggunaan tanah yang tidak berkelanjutan, di mana praktek pertanian yang mengandalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan itu akan berdampak pada kerusakan kualitas tanah, sehingga kualitas tanah itu tidak akan menghasilkan hasil panen yang baik, malah akan merugikan baik bagi petani maupun bagi masyarakat umum. Kemudian yang kedua yaitu deforestasi, di mana deforestasi itu adalah penebangan hutan yang tidak terkendali, dapat menyebabkan hilangnya habitat alami, kemudian erosi tanah, dan juga berkurangnya keanekaragaman hayati, seperti flora dan fauna akan lebih sedikit atau akan lebih berkurang jumlahnya daripada kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga ada overgrazing. Nah, overgrazing itu adalah penggembalaan yang tidak terkendali, di mana hal itu akan menyebabkan rusaknya vegetasi alami dari lingkungan, serta akan mengakibatkan adanya degradasi lahan yang terjadi di suatu wilayah tersebut. Nah, kemudian kita beralih pada kerusakan lingkungan di kota. Nah, kalau di kota pastinya akan lebih banyak ya. Yang akan kita bahas di sini ada 4. Di mana yang pertama yaitu ada pencemaran udara, yang kedua ada pencemaran air, yang ketiga ada kepadatan penduduk, dan yang keempat ada perubahan tata guna lahan. Nah, pencemaran udara sendiri itu berasal dari emisi kendaraan bermotor,
di mana hal itu juga bisa dari industri dan juga pembangunan yang ada di perkotaan. Hal itu akan menyebabkan tingginya tingkat polusi udara. Nah, dengan tingginya polusi udara tersebut akan mengakibatkan pada dampak negatif yang mana kesehatan manusia dan juga kelingkungan itu akan menurun akibat dari polusi udara yang dihasilkan oleh emisi maupun industri dan juga pembangunan yang ada di perkotaan. Kemudian pencemaran air. Nah, hal ini bersumber dari limbah industri dan juga domestik yang tidak terkelola dengan baik dan mencemari air sungai, danau maupun air lainnya, sehingga akan mengancam pada keberlangsungan ekosistem air. Kemudian untuk kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini di perkotaan pastinya kita tidak dapat pungkiri bahwa semakin banyaknya masyarakat atau kita sebagai manusia berbondong-bondong pergi ke kota. Nah, hal itu akan menimbulkan tekanan ekstensif pada sumber daya alam, infrastruktur, dan juga layanan publik. Nah, kemudian yang terakhir ada perubahan tata guna lahan, di mana hal tersebut akan mengakibatkan konservasi lahan pertanian atau lahan hijau itu menjadi area perkotaan, sehingga lahan hijau itu akan semakin sedikit yang akan mengakibatkan rusaknya ekosistem alami dari lingkungan itu sendiri dan juga akan mempengaruhi adanya siklus air. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dalam pembelajaran lingkungan itu seperti apa. Nah, di sini saya akan membahas 4 implementasi. Yang pertama yaitu kerjasama dengan komunitas lokal. Nah, yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan lapangan bersama masyarakat setempat. Nah, contohnya seperti ke lokasi kerusakan lingkungan, di mana hal tersebut untuk memahami dampaknya secara langsung dan berkolaborasi dengan kelompok peduli lingkungan di desa maupun di kota. Kemudian yang kedua, dengan pembelajaran berbasis proyek kolaboratif. Nah, hal tersebut akan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk merencanakan dan juga melaksanakan proyek lingkungan. Nah, contohnya itu seperti pembuatan proyek pertanian organik di desa maupun kampanye, di mana kampanye tentang pengurangan plastik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, dengan pembelajaran berorientasi aksi. Nah, hal tersebut akan mengajarkan siswa untuk mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki masalah lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menanam pohon, membersihkan area yang tercemar atau yang kotor, kemudian juga atau mengorganisir kampanye pengelolaan sampah. Jadi sampah itu kita kelola, tidak hanya dibuang saja, tapi kita seperti pilah-pilah sesuai dengan fungsinya atau tempatnya. Kemudian yang keempat yaitu dapat dengan mengadakan program Jumat Bersih, di mana hal tersebut kegiatannya siswa dan seluruh warga sekolah itu membersihkan sekolah secara bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga agar terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari bahasan kita kali ini yaitu bahwasanya pembelajaran berbasis lingkungan yang berfokus pada isu kerusakan lingkungan di desa dan juga kota itu bukan hanya memberikan sekedar pengetahuan, tetapi juga melatih siswa maupun kita untuk menjadi agen perubahan, di mana kita sebagai agen perubahan itu bisa melestarikan lingkungan serta dapat memahami dampak kerusakan lingkungan, dan juga siswa akan terlibat langsung
dalam solusi kepada masyarakat, serta pendidikan itu akan berperan dalam menciptakan generasi yang peduli lingkungan dan juga mampu menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.